Kalau kita melewati atau mengikuti jalan Tuhan dengan kondisi yang baik-baik saja, diberkati, nyaman, tidak ada masalah, itu hal yang wajar. Tetapi kita lihat hidupnya Daud penuh dengan pergumulan dan proses yang harus dia lewati. Sebab itu dia berkata, aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Dia memilih mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sekarang ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan, kalau kondisi baik, diberkati, nyaman, dia mengikuti jalan Tuhan. Tetapi kalau tidak nyaman, tidak baik dan tidak diberkati, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pilih? Seringkali mereka menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan dari komunitas, menjauhkan diri dari orang-orang yang menjaga dan yang mengawal hidupnya, orang-orang yang menudunginya dengan kondisi sebagai seorang pemimpin rohani. Ada banyak anak-anak Tuhan ketika berada dalam kondisi yang sulit, kondisi yang menjauh, kondisi yang kelihatannya kering, kondisi yang hambar, kondisi yang berada dalam kegelapan dan tinggal dalam kegelapan, maka yang mereka lakukan adalah menjauhkan diri dari Allahku. Lalu apa yang dilakukan lagi? Menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Hal itu adalah hal yang menyedihkan. Kenapa? Karena dari kecil dibangun, dari muda dibangun, dididik, dilatih takut akan Tuhan. Tapi begitu mengalami tantangan, mengalami himpitan dalam kondisi yang tidak baik, kondisi tidak diberkati, tidak nyaman, sulit, berair mata, Tuhan tidak melihatnya dia tetap mengikuti jalan Tuhan. Tuhan tidak melihatnya dia mendekat dan melekat kepada Tuhan. Tetapi justru dia akan menjauhkan diri dari Tuhan dan sebagai orang fasik. Ayatnya kita lanjutkan ke ayat 23 sampai ayat 25. 2 Samuel 22 tadi menuliskan begini, sebab segala hukumnya kuperhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Apa yang dituliskan dari ayat ini? Dari ayat ini kita melihat bahwa dalam kondisi terhimpit, tersulit, dan dalam kondisi yang tidak mudah, tetapi apa yang Daud lakukan? Dia tetap memperhatikan firman-Nya, hukumnya. Dia tetap memperhatikan ketetapannya dan dia tetap tinggal di dalam jalannya. Dia tidak mau menyimpang. Dia tetap berkata, aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Sementara ada banyak anak-anak Tuhan berkata, aku sudah basah, kau akan kejebur sekalian. Salah. Seperti itu sebuah kesalahan, hatimu justru memberikan diri dalam kesalahan dan tinggal dalam kesalahan. Yang harusnya saudara lakukan ketika dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang tidak mudah, saat itu harusnya kau berkata, segala hukumnya kuperhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Kenapa? Kita lanjutkan ayat itu. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Saudara, Tuhan izinkan banyak peristiwa yang menyakitkan, Tuhan izinkan banyak peristiwa yang tidak mudah, Tuhan izinkan banyak peristiwa yang membuat kita menangis, merintih, pedih. Tuhan izinkan itu semua, tetapi Tuhan juga ingin melihat engkau berada dalam kebenaran, engkau berada dalam kesucian. Supaya apa? Firman Tuhan ini berlaku dalam hidupmu, supaya dapat dituliskan, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Maka lihat saudara, kalau kondisinya seperti itu, maka Tuhan itu akan mengajar engkau banyak di tengah-tengah masa sulit, di
di tengah-tengah masa himpitan, di tengah-tengah masa yang gak mudah, di tengah-tengah masa yang dimana engkau sepertinya akan terjatuh, tetapi Tuhan akan terus menopangmu. Tetapi bagianmu tetap harus dilakukan. Kenapa? Karena Tuhan akan membalas. Tuhan akan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Itu Tuhan. Tuhan membutuhkan orang-orang yang berada dalam kebenaran dan melakukan kebenaran, sekalipun berada dalam kesulitan, dalam himpitan, tidak nyaman dan menangis-nangis.